Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evidianti, guru pelajaran fisika di SMA Negeri 2 Loksmawe, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Maliku Saleh Aceh Utara. Pada hari ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk materi color di kelas 11.1 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning sebagai syarat untuk uji kinerja di PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Ibu senang sekali. Kita hari ini sudah bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Sudah makan semua? Sudah tentunya ya. Oke. Hari ini gimana? Semangat nggak untuk belajar fisika? Semangat. Dan anak ibu, untuk memberkahi pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Nah, untuk hari ini, ibu maunya yang memimpin doa itu anak ibu yang paling cepat datang. Siapa yang paling cepat datang hari ini? Oke, Rehan. Bang Rehan, silakan memimpin doa kita untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah melakukan doa bersama ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang ibu mau mengecek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Naila, cuma satu orang ya. Ya, apa keterangannya? Izin. Baik. Oke, anak-anak ibu sekalian, berhubung ini sudah jam 10, kalian sudah masuk jam pelajaran kedua ya. Mungkin sudah agak lemah dan letih, serta semangatnya sudah agak berkurang. Sekarang kita pacu semangat lagi. Ayo, semuanya berdiri. Nah, kita ice breaking hari ini itu namanya ice breaking tepuk 1, 2, 3. Aturannya bagaimana? Ini kalian harus punya sikap jujur. Siapa yang salah langsung duduk, tidak boleh berdiri lagi. Nah, aturannya seperti ini. Misal ibu katakan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Oke? 1, 2, 3. 1,
2, 3, 1. Oke. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Anak ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang materi apa? Pemuaian. Oke, mantap. Jadi, pada hari ini ibu mengecek kembali. Apakah kalian masih ingat tentang materi pada pembelajaran yang lalu? Oke, ibu mau satu orang menyebutkan apa pengertian dari pemuaian. Siapa? Oke. Pemuaian adalah peristiwa menjauhnya partikel-partikel terkecil yang bergetar di dalam suatu zat yang dipanaskan dan mendekat jika didinginkan. Oke, baik ibu senang sekali ya. Ternyata kalian ada mengulang pelajaran di rumah. Nah, ibu mau tanyakan satu lagi. Nah, pemuaian itu terjadi pada zat apa saja? Siapa yang mau jawab? Oke, Kesha, silakan. Pemuaian terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada pemuaian zat padat ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Oke, ibu senang sekali pada hari ini. Jadi, seperti itulah yang ibu harapkan. Jadi, kalian itu malamnya selalu mengulang pelajaran. Sehingga pada saat kalian sampai di sekolah memulai pelajaran untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan sibuk dengan pelajaran yang lalu. Oke. Jadi materi kita hari ini apa? Ada yang tahu? Apa? Jadi kita akan melanjutkan materi kita hari ini yaitu tentang kalau. Nah, apa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini itu ada 4. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian kalau dalam praktek ilmu fisika dengan benar. Itu tujuan pembelajaran nomor 1. Yang kedua, melalui percobaan, peserta didik diharapkan mampu mengukur pengertian terhadap berbahan suku dengan benar. Itu nanti akan kalian lakukan melalui percobaan. Yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik diharapkan dapat mengukur pengaruh benda terhadap perubahan suhu jika suatu zat mendapatkan calon dengan benar. Oke, lanjut. Melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis besarnya calon berdasarkan grafik dengan benar. Nah, itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Ibu sangat berharap pada saat terjadi proses pembelajaran sebentar lagi, kalian harus menyimak kemudian mengikutinya dengan apa? Dengan baik. Sehingga keempat tujuan pembelajaran ini akan kalian capai. Oke. Nah, anak-anak ibu sekalian, bagaimana teknik pembelajaran kita hari ini? Nah, untuk teknik pembelajaran kita hari ini, ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti ibu akan menampilkan video permasalahan. Di situ ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, pada saat nanti di akhir pembelajaran, pertanyaan tersebut harus bisa kalian jawab dengan benar. Nah, kemudian teknik penilaiannya. Nah, di awal ibu akan memberikan pretest. Apa itu pretest? Pretest itu adalah tes awal sebelum kalian memulai pembelajaran tentang kalor pada hari ini. Kemudian nanti di akhir ibu juga akan memberikan namanya post test. Nah, post test itu berarti kalian sudah belajar. Nah, sudah belajar kalor kan? Ibu uji nanti apakah kalian sudah mengerti tentang keempat tujuan tadi. Oke, selanjutnya untuk teknik penilaian selama proses pembelajaran, coba kalian perhatikan di layar. Nah, pada saat kalian melakukan diskusi kelompok, itu juga ibu nilai. Apa saja sih yang ibu nilai pada saat diskusi? Coba diperhatikan. Ada kerjasama. Nah, ibu nanti akan melihat bagaimana kerjasama kalian di dalam kelompok. Kemudian ada kemampuan menjelaskan. Oke, kemudian ada kekompakan dan keaktifan. Nah, itu ibu nilai. Kemudian selanjutnya, ibu akan ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini pada saat kalian melakukan percobaan. Apa saja sih yang ibu nilai? Coba diperhatikan. Ada persiapan alat dan bahannya itu bagaimana? Kemudian melakukan percobaannya itu bagaimana? Apakah kalian melakukan percobaan dengan benar atau masih salah? Kemudian yang ketiga, hasil percobaan dan kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Nah, satu lagi. Nah, pada saat kalian presentasi nanti, itu juga akan ada penilaian. Apa saja yang ibu nilai? Coba kalian lihat. Ada sistematika dari presentasi.
Kemudian ada bahasa dan intonasi yang kalian gunakan. Kemudian apa lagi? Bagaimana cara kalian menanggapi dari pertanyaan? Pertanyaan siapa? Pertanyaan kawan-kawan. Oke, bisa dipahami ya? Nah, bukan itu saja. Ada lagi. Oke, jadi makanya Ibu harap kalian hari ini mengikuti proses pembelajaran dengan benar dan tekun. Oke, nah sekarang kita akan melakukan pretest. Nah, pretest ini akan kalian kerjakan melalui aplikasi Quizizz. Udah pernah kalian melakukan soal dengan aplikasi Quizizz? Belum? Oke, seru pokoknya. Oke, sekarang silakan ambil HP. Ada paketnya kan? Ada. Oke, baik. Ini Ibu akan mengirimkan link Quizizz-nya ke grup kalian ya. Nah, untuk kodenya itu kalian perhatikan di layar 012543. Oke, silakan masuk. Rehan, Safira. Oke, silakan cepat. Oke, sudah? Kita mulai ya. Namanya nama yang resmi ya. Jangan nama samaran. Masuk dengan nama yang resmi ya. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan dikerjakan pretestnya. Bagaimana kemampuan kalian? Tidak apa-apa. Oke, sekarang ada kalian. Kesha, Vita, Samare. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, baik, terima kasih kalian tadi sudah mengerjakan pretest ya. Oke, mudah-mudahan nanti pada proses mendapatkan nilai yang lebih baik lagi ya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan ke layar. Ada gambar apa? Ya, ada gambar orang memanaskan air ya. Kemudian ada gambar apa lagi? Ada gambar apa lagi? Ada gambar panci. Kemudian ada terjadi proses percampuran air ya. Oke, nah coba diperhatikan. Di bawah gambar ada pertanyaan nomor 1. Proses apakah yang terjadi pada air yang dimasak dari awal sampai mendidih? Kira-kira apa? Ayo, coba dijawab. Ayo, oke, silakan. Proses kalor, Bu. Oke, pertanyaan nomor 2. Mengapa kalau mandi di pagi hari anak-anak itu diminta dimandikan dengan air hangat? Coba, siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Agar anak-anak tidak kedinginan. Oke, terima kasih Bang Aidil. Ya, benar. Terima kasih Bang Aidil ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimanakah proses supaya bisa menghasilkan air hangat? Nah, gimana? Ada nggak di antara kalian yang pernah membuat air hangat gitu? Pasti ada. Gimana? Untuk mendapatkan air hangat itu mencampurkan air minum dengan air panas. Oke, dengan proses pencampuran ya. Oke, benar sekali ya. Jadi proses air hangat itu dengan adanya pencampuran air dingin dengan air panas. Oke, nanti Ibu sangat berharap setelah terjadinya proses pembelajaran pada hari ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus bisa kalian jawab dengan benar. Oke, baik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video yang ada di layar.
Nah, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Bagaimana seandainya di dalam kehidupan kita ini tidak ada kalor? Apa sih akibatnya kalau dalam kehidupan ini tidak ada kalor? Yo, siapa yang bisa menjawab? Akan kita. Jika tidak ada kalau ini kehidupan ini maka tubuh semangat tidak ada kalau mungkin seluruh hal yang ada di dunia. Oke. Kita tidak bisa Oke, terima kasih Vita ya sudah menjawab pertanyaan tadi. Nah, Ibu harap pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa kalian jawab setelah melakukan percobaan. Oke, sekarang Ibu minta kalian duduk secara berkelompok. Nah, kelompoknya sesuai dengan kelompok pada pertemuan yang lalu. Oke, silakan dipercepat proses pembentukan kelompok. Oke, baik, Ibu akan membagikan LKPD tentang percobaan kita hari ini. Oke. Sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Sekarang kita perwakilan dari masing-masing kelompok satu orang untuk maju ke depan mengambil alat dan bahan percobaannya. Ayo, silakan. Silakan diambil. Hati-hati jangan pecah ya. Hati-hati. Untuk timbangannya biar aja Ibu yang bawa. Oke, hati-hati. Kalau tidak bisa sekalian, boleh nanti balik lagi. Oke, semua kelompok sudah mendapatkan alat dan bahan percobaannya? Sudah. Sekarang coba kalian perhatikan ke layar. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara melakukan percobaan. Nah, percobaan yang kalian lakukan hari ini yaitu tentang mengukur pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Yang kedua, mengukur pengaruh massa benda terhadap perubahan suhu. Oke, coba diperhatikan dulu semuanya. Ibu akan memperkenalkan alat dan bahan percobaan untuk hari ini. Yang pertama ada gelas beker. Nah, ini adalah namanya gelas beker. Kemudian ada pembakar spiritus. Nah, ini adalah pembakar spiritus. Kemudian apa lagi? Ada termometer. Nah, jangan kalian tidak tahu termometer. Ini adalah termometer. Selanjutnya ada stopwatch. Nah, stopwatch kebetulan di lab kita tidak tersedia, jadi kalian pakai waktu di HP saja, ya. Selanjutnya ada neraca. Nah, ini adalah neraca. Untuk apa neraca? Untuk menimbang. Kemudian ada kaki 3. Nah, ini adalah kaki 3. Selanjutnya kertas grafik. Itu nanti Ibu bagi. Kemudian statif. Nah, ini namanya statif. Ya, sudah paham ya? Oke, kita bagaimana prosedur kerja percobaan kalian hari ini? Nomor 1, timbanglah massa gelas beker ketika kosong. Oke, gelas bekernya jangan diisi air dulu. Nah, ditimbang dulu gelas bekernya ketika kosong. Dicatat berapa massanya. Kemudian, masukkan air ke dalam gelas beker. Setelah ditimbang gelas beker yang kosong, catat hasilnya, baru masukkan air ke dalam gelas beker. Baik, silakan dilakukan percobaannya. Oke, silakan timbang dulu gelas beker kosong berapa. Dicatat ya. Oh ya, Ibu ingatkan kembali, seperti yang Ibu katakan di awal, kalau pada saat proses diskusi percobaan presentasi Ibu akan menilai. Jadi, tolong semuanya aktif dalam bekerja. Tidak ada yang hanya duduk diam saja. Semuanya. Oke, bisa? Oh, belum ada timbangan ya.
Timbangan satu lagi di kelompok ini ya. Oke. Udah ditimbang? Udah. Berapa tadi gelas bekernya? Gelas. Oke. Yang lain silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan dilakukan percobaannya sesuai dengan LKPD. Nyala apinya? Oke. Tunggu sampai mendidih ya. Oke, sudah ya. Nah, ya. Diperhatikan berapa menit? 3 menit ya. Oke, sudah selesai ya? LKPD-nya sudah selesai ya? Nah, sekarang tibalah waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, untuk kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil kerjanya, itu akan Ibu acak melalui game wheel. Ya, sekarang kita acak. Oke, sekarang kita acak ya, kira-kira kelompok mana yang beruntung yang akan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. 1, 2, 3. Oke, kelompok 3. Benar ya. Silakan kelompok 3 maju. Oke, kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Partitur tentang Kalong. Jadi hasil dari praktek kelompok kami yang pertama masa airnya 20, suhu awalnya 30, suhu akhirnya berubah menjadi 70,7. Perubahan suhunya dikurang dengan suhu awal jadinya 40,7. Dari kelompok kami ada yang ingin bertanya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 1, 2, 4, 5. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Egil dari kelompok 1. Saya bertanya mengapa seorang berenang itu setelah keluar dari kolam renangnya akan merasa kedinginan sesaat. Oke. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu pertanyaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Egil. Jadi jawabannya karena adanya perbedaan suhu antara di dalam kolam renang dengan suhu di luar. Oke. Nah, jadi kenapa seorang perenang itu sesaat setelah dia keluar dari kolam renang itu merasa tubuhnya dingin? Itu karena apa tadi? Karena perbedaan suhu. Ya, karena adanya perbedaan suhu antara di dalam kolam dengan di luar, artinya di udara ya. Oke, baik. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kami, bila ada kata-kata mau dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan nih untuk kelompok 3. Oke, kita lanjut ya. Kita tanya lagi siapa yang untuk mempresentasikan hasil kerjanya pada hari ini. 1, 2, 3. Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4.
mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Praktikum tentang Kalor. Kesimpulannya berdasarkan Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? dari kelompok lain apakah ada yang bertanya? Oke, siapa bertanya? Oke, silakan Nasyira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 bertanya, apa saja manfaat kalor dalam bidang kedokteran? Oke, Manfaatnya antara lain yang pertama menguatkan dokter, sama benar ya? Oke, berarti jawabannya apa tadi? Untuk sauna ya. Jadi orang-orang ada sakit rematik itu menggunakan kalor untuk sauna, gitu ya. Kemudian untuk kanker ya, terapi kanker itu juga menggunakan kalor. Kemudian satu lagi apa tadi? Ya, untuk sterilisasi alat medis. Oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Alhamdulillah, kesimpulan yang kalian dapatkan dari percobaan semuanya sudah mantap, sudah oke, ya. Nah, jadi Ibu evaluasi sedikit. Jadi bahwa definisi dari kalor itu apa sebenarnya? Coba. Apa definisi dari kalor? Setelah kalian melakukan percobaan tadi, kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu kalor. Coba siapa? Oke. Gimana? Oke, Raisya, gimana pengertian kalor? Kalor adalah perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, jadi benar ya. Jadi kalor itu adalah perpindahan energi dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ketika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Contohnya apa tadi? Seperti pada proses percampuran air dingin dengan air panas, itu menghasilkan air hangat. Jadi energi dari air hangat dan suhunya lebih tinggi itu akan diberikan kepada air dingin, karena air dingin ini memiliki suhu yang lebih rendah. Jadi ada energi yang berpindah di situ. Energi apa yang berpindah? Energi panas gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau dari anak-anak Ibu ini satu orang untuk memberi kesimpulan dari awal proses pembelajaran kita hari ini sampai akhir tadi. Ayo, coba siapa? Oke, silakan Kak Nasyira. Kesimpulannya, kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah saat kedua benda tersebut bersentuhan. Maka jumlah kalor yang diberikan pada suatu benda itu sebanding dengan kenaikan suhu benda. Kenaikan suhu benda bergantung pada massa benda. Makin besar massa benda, makin kecil perubahan suhu yang terjadi. Perubahan suhu berbanding terbalik dengan massa benda. Perubahan suhu benda juga dipengaruhi oleh jenis benda. Oke, baik. Jadi pada saat kalian presentasi juga sudah membuat kesimpulan. Tadi kawan kalian Nasyira juga sudah membuat kesimpulan tentang proses pembelajaran kita hari ini. Jadi semuanya sudah mantap. Ibu sekarang hanya memberikan penguatan sedikit atau menambahkan sedikit tentang materi kita hari ini. Jadi kesimpulan yang pertama yang dapat kita ambil apa? Ini tentang pengertian kalor. Nah, pengertian kalor itu adalah apa? Nah, kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Kemudian jadi kesimpulan yang kedua, pemberian kalor pada benda itu juga mempengaruhi
suhu benda. Semakin besar kalor yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula kenaikan suhu benda. Ini dapat dikatakan bahwa kalor itu sebanding dengan perubahan suhu. Dapat kita tulis Q sebanding dengan delta T. Nah, itu kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga apa? Nah, ternyata massa benda itu juga mempengaruhi perubahan suhu benda. Semakin besar massa benda, maka semakin kecil perubahan suhu yang terjadi. Ini dapat dikatakan apa? Bahwa perubahan suhu itu berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, perubahan suhu berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, kesimpulan selanjutnya. Nah, ternyata perubahan suhu benda juga bergantung pada jenis benda. Tadi ingat ya? Oke, perubahan suhu benda juga bergantung pada jenis benda. Sehingga persamaan kalor dapat kita tulis I sama dengan M kali C kali delta T. Ini diingat. Rumus kalor I sama dengan M kali C kali delta T. I adalah kalor, M massa benda, C kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu benda. Oke. Nah, kemudian tadi di awal pembelajaran Ibu kan ada menampilkan video. Di sana kan ada pertanyaan ya. Nah, ada pertanyaan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini seandainya kalor itu tidak ada? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Sebelum Bu jawab. Coba. Kalor itu sangat penting dalam kehidupan di permukaan bumi ini. Kalor itu sangat diperlukan untuk berbagai proses kehidupan di bumi. Sebagai contoh, pemanasan tubuh, proses metabolisme, dan lain-lain. Benar sekali ya. Kalor itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau di dalam kehidupan kita saat hari ini tidak ada kalor. Seperti yang sudah disimpulkan oleh Vita tadi. Jadi kalor itu sangat penting, terutama pada pemanasan tubuh kita. Ya, kalau tidak ada kalor, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Kemudian pada proses metabolisme. Begitu juga dengan tumbuhan, seandainya tidak ada kalor. Contohnya saja dari cahaya matahari. Kalau tidak ada sinar matahari untuk fotosintesis, semua tumbuhan itu juga tidak bisa hidup. Jadi sudah sewajarnya lah kita sebagai manusia ini harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita lupa diri atas nikmat Allah. Baik, sekarang kalian akan mengerjakan proses. Nah, proses ini juga akan kalian kerjakan melalui aplikasi Quizizz. Linknya akan Ibu kirim ke YouTube ya. Oke, sudah masuk, silakan. Untuk kodenya 506196. Sudah masuk, Rayhan satu orang. Lain, dipercepat. Udah? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita lihat siapa yang juara. Siapa? Kesha. Kemudian ada Nana. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Kalian sudah mengerjakan proses. Semoga hasilnya memuaskan hari ini ya. Oke. Jadi Ibu mau memberikan apresiasi kepada kalian semuanya. Ya, Ibu perhatikan tadi semua kelompok itu aktif. Baik yang ada maju, kemudian maupun yang bertanya. Itu semuanya sudah aktif. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke. Nah, baik selanjutnya
silakan kalian melakukan refleksi diri. Ya, refleksi ini akan Ibu berikan melalui aplikasi Mentimeter. Jadi kalian juga menggunakan HP. Linknya akan Ibu kirim ke grup. Oke, silakan diklik link Mentimeternya. Sudah? Oke, sudah masuk pesan-pesannya ya, jawabannya. Oke, sangat menarik. Pertanyaannya, apa yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Refleksinya ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak Ibu semua. Tadi kalian sudah melakukan post-test, sudah melakukan refleksi, ya. Nah, Ibu ingatkan untuk pertemuan yang akan datang, tolong kalian baca tentang perubahan wujud zat. Ya, itu kalian ada buku paket, boleh kalian pinjam dari perpus, atau kalian mau nonton dari YouTube boleh, mau baca di Google juga boleh. Pokoknya kalian baca tentang perubahan wujud zat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berselawat dulu. Rehan, silakan memimpin selawatnya. Salawat, dimulai. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak Ibu sekalian, Ibu ingatkan kembali, ini cuacanya sangat panas. Jangan lupa kalian banyak-banyak minum air putih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.